Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnet. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya kita masih belajar tentang cara menentukan kutub magnet pada magnet listrik ya, atau elektromagnet. Jadi di sini ada sebuah kumparan ya, atau lilitan yang dililitkan pada sebatang besi PG ya. Terus kemudian magnet listriknya ini didekatkan dengan sebuah magnet batang. Oke. Untuk dapat mengetahui interaksi antara kedua magnet, langkah pertama kita tentukan dulu kutub utara dan selatan pada magnet listrik PG ya. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu arah arusnya itu mengalir kemana. Coba kita perhatikan di sini baterainya itu kutub positifnya ada di sebelah kiri dan kutub negatifnya ada di sebelah kanan ya. Oleh karena itu arus listriknya pasti akan mengalir ke arah kiri sehingga diperoleh gambar seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita amati bagian pada batangnya ini ya. Pada batangnya ini itu kita amati, ternyata arah arusnya itu mengarah ke atas. Sehingga kalau kita memakai aturan tangan kanan, pasti ibu jari kita akan berada di titik P. Sehingga titik P ini merupakan kutub utara magnet. Nah, sehingga Q ini pasti kutub selatan magnet. Ya. Karena P ini kutub utara dan Q kutub selatan, dan titik Q ini berdekatan dengan kutub selatan magnet batang, otomatis interaksi antar kedua magnet ini adalah saling tolak menolak. Jadi itu jawabannya ya. Jadi kemarin yang menjawab tarik menarik berarti kurang tepat. Baik, untuk soal yang berikutnya ini ada soal gaya Lorentz ya. Untuk gaya Lorentz ini soalnya, jika gaya Lorentz yang dialami sebuah kawat penghantar yang panjangnya 5 meter adalah 1 Newton ke timur dan arus yang mengalir pada kawat sebesar 2 mA ke atas, berapakah besar medan magnet yang dialami kawat penghantar tersebut dan kemanakah arahnya? Ya, berarti ini soal yang kemarin saya modifikasi, saya sertakan arahnya ya. Kalau kemarin tidak ada arah, sekarang saya tambahi arahnya ya. Yang pertama tulis yang diketahui dulu ya. L-nya 5 meter, I-nya 2 mA, kita jadikan ampere ya. Jadi 0,002 ampere arahnya ke atas. Dan F-nya atau gaya Lorentz-nya itu 1 Newton arahnya ke barat. Pertanyaannya adalah berapa medan magnetnya? Pertanyaannya adalah berapa medan magnetnya? Jawab. Ya, langkah pertama kita tulis rumusnya ya. F sama dengan bil. Nah, karena kita mau mencari nilai B-nya, nah otomatis kita pindah ya I sama L-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi ini aljabar biasa ya. Ini kita pindah. Kalau dipindah ini berarti lawannya perkalian pembagian. Ini kan perkalian semua. Kalau kita pindah berarti dibagi semua ya. Berarti F dibagi I dibagi L. Sehingga kita dapatkan F-nya itu 1, I-nya itu 0,002, L-nya itu 5. Kita kalikan dan kita bagi ya. Sehingga didapatkan angka 100 Tesla. Nah, untuk menentukan arahnya bagaimana? Nah, untuk menentukan arahnya itu kita pakai kaidah tangan kanan. Baik, untuk bahan ajarnya seperti biasa nanti silahkan dibuka kembali buku elektronik IPA-nya ya.
Ini linknya sama handout kalau diperlukan. Baik, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu tentang induksi elektromagnet. Seperti yang sudah kalian ketahui di pertemuan sebelumnya, bahwasanya di sekitar kawat yang berarus listrik yang melewati medan magnet itu akan timbul yang namanya gaya Lorentz. Nah, kemudian Michael Faraday, seorang fisikawan asal Inggris, itu dia berpikir dan mencoba menggerakkan magnet di sekitar kumparan. Apakah timbul kebalikannya ya, timbul listrik? Ternyata Michael Faraday mencoba kebalikannya dan berhasil. Ternyata dia menggerak-gerakkan sebatang magnet itu ke dalam sebuah kumparan. Ya. Kemudian dia memakai alat ukur namanya galvanometer. Jadi di sini ada galvanometer. Kalau magnetnya ini digerak-gerakkan, maka galvanometernya akan bergerak-gerak. Nah, pergerakan galvanometer ini itu menandakan bahwasanya di sekitar kumparan yang dilewati magnet yang bergerak-gerak itu bisa menimbulkan listrik. Nah, hal ini yang mengilhami para ilmuwan untuk menciptakan yang namanya generator listrik yang bisa dipakai untuk menghasilkan listrik ya. Jadi di pembangkit listrik itu ada yang namanya generator yang fungsinya untuk menghasilkan listrik sehingga listrik dapat kita nikmati sampai saat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, peralatan induksi elektromagnet itu ada apa saja? Yang pertama ada yang namanya generator ya. Generator ini biasanya dipakai di pembangkit listrik, baik itu tenaga air, tenaga angin, tenaga uap ya, maupun tenaga nuklir ya. Semuanya itu menggerakkan generator. Nah, komponen generator di sini ada magnet ya. Magnetnya ini digambarkan ada dua magnet batang. Kutub utara didekatkan dengan kutub selatan ya, sehingga medan magnetnya itu bergaris ya. Garisnya itu dari utara ke selatan sehingga memotong yang namanya kumparan. Nah, ini yang warna orange ini adalah kumparan. Kemudian saat kumparannya ini digerakkan, maka kumparan ini akan menyentuh cincin ganda ya. Kalau yang gambar A ini adalah generator listrik AC. Kalau yang sebelah kanan ini generator listrik DC ya. Ini menghasilkan arus bolak-balik yang A, yang sebelah B ini menghasilkan arus listrik yang searah, generator DC. Ya. Jadi seperti itu ya. Terus yang menggerakkan apa? Ya, tergantung. Kalau pada pembangkit listrik tenaga air yang menggerakkan adalah arus air. Kalau pada pembangkit listrik tenaga uap, berarti yang menggerakkan adalah uap ya. Uap air panas itu bisa menggerakkan kumparan, terus kumparan akhirnya bergerak sehingga menghasilkan listrik ya. Jadi seperti itu prosesnya. Berikutnya ada yang namanya dinamo ya, dinamo AC DC. Nah, untuk dinamo ini prinsipnya sama dengan generator ya, tapi ini skalanya lebih kecil, menghasilkan listrik yang lebih kecil ya. Biasanya dipakai untuk menghasilkan listrik pada lampu sepeda ya. Lampu sepeda, untuk lampu sepeda zaman dahulu itu setiap sepeda itu biasanya dilengkapi dengan yang namanya dinamo ya. Jadi seperti itu. Kalau sekarang itu sepertinya sudah nggak ada ya, sudah diganti sama baterai dan lampunya sudah pakai lampu LED yang mengkonsumsi listrik lebih sedikit. Jadi seperti itu. Jadi dinamo sama generator itu sama ya prinsipnya, cuma untuk dinamo kapasitas listrik yang dihasilkan lebih sedikit, lebih kecil. Untuk berikutnya ya, peralatan induksi elektromagnet yaitu transformator atau yang lebih kita kenal dengan istilah trafo ya. Trafo ini adalah peralatan listrik yang dipakai untuk menaikkan tegangan atau untuk menurunkan tegangan ya. Yang menaikkan tegangan itu kita sebut dengan trafo step up. Ini menaikkan tegangan. Kalau yang menurunkan tegangan itu namanya trafo step down. Ya. Step up ini, trafo step up ini itu biasanya dipakai di itu ya, transmisi listrik jarak jauh, biasanya dari pembangkit listrik
itu tegangannya nanti akan diperbesar memakai trafo step up. Itu dipakai untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit listrik ke gardu-gardu PLN. Ya, ciri dari trafo step up di sini adalah jumlah lilitannya atau NP itu lebih kecil daripada jumlah NS, ya, jumlah lilitan sekunder. Lilitan primer atau NP ini adalah lilitan yang terhubung dengan sumber arus listriknya, ya. Kalau di rumah berarti listrik PLN. NS ini adalah lilitan yang menghasilkan tegangan outputnya. Sedangkan untuk VP ini adalah tegangan primer, ya. Kalau kita pakai di rumah tegangan primernya berarti ya PLN, ya. Ini tegangan inputnya, terus tegangan outputnya, tegangan keluarannya itu namanya VS. Jadi ciri dari step up, trafo step up itu adalah banyaknya lilitan primer itu lebih kecil daripada banyaknya lilitan sekunder, dan tegangan primernya lebih kecil daripada tegangan sekunder. Yang berikutnya untuk trafo step down, cirinya adalah banyak lilitan primernya itu lebih besar daripada banyak lilitan sekundernya, ya. Terus tegangan primernya juga lebih besar daripada tegangan sekunder karena dia bersifat menurunkan, ya, sehingga tegangan keluarannya, tegangan sekundernya itu pasti lebih kecil daripada tegangan primernya. Baik, untuk struktur trafo bisa digambarkan di sini, ya. Jadi di sini tuh ada untuk gambar A dan gambar B. Ini coba kalau kamu perhatikan, ya, gambar A ini bagian yang primer itu yang ini. Ini sumber listrik primernya, ya. Yang B itu yang sebelah kiri juga. Oke. Struktur dari trafo di sini adalah yang kotak ini adalah inti besi lunak, ya. Ini berperan sebagai tempat untuk melilitkan, ya, melilitkan kumparan. Yang sebelah kiri ini kumparan primer, yang sebelah kanan ini kumparan sekunder. Ya, coba kamu perhatikan ini jumlah kumparan atau lilitan primernya ini lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Sehingga dapat dikatakan untuk gambar yang A ini adalah trafo step down. Untuk yang gambar sebelah kanan coba diperhatikan, ini tegangan inputnya, atau tegangan sumbernya ini terhubung dengan lilitan primer, ya. Terus kemudian untuk lilitan sekundernya di sini itu jumlahnya lebih banyak, sehingga ini bisa dipastikan adalah trafo step up. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut, ya. Yang berikutnya untuk perhitungannya, ya, untuk rumusnya. Ini ada dua macam rumus, ya. Yang pertama hubungan antara tegangan, kuat arus, dan banyak lilitan. Itu hubungannya seperti ini. VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP, ya. Jadi kalau kalian saat mengerjakan soal, itu yang diketahui itu V sama N, maka kalian hanya perlu ini saja, ya, rumus yang ini saja. Yang IS sama IP nggak usah dipakai kalau yang diketahui dan ditanyakan itu tegangan sama banyak lilitan. Tapi kalau yang diketahui dan ditanyakan itu tegangan sama kuat arus, maka jumlah lilitannya nggak perlu, ya. Begitu juga kalau yang diketahui dan ditanyakan itu adalah banyak lilitan dan kuat arus, maka tegangannya nggak usah dipakai. Nanti kita akan coba mengerjakan contoh soal, ya. Yang berikutnya adalah rumus efisiensi transformator, ya. Jadi efisiensi sama dengan daya keluaran atau daya out dibagi daya inputnya, ya. Daya keluaran dibagi daya masukannya. Ini kan rumus daya, ya. Rumus daya kan V kali I, ya. Ini pelajaran di semester kemarin di listrik dinamis, ya. Jadi V-nya itu karena dia output, maka V-nya VS kali I-nya IS juga. Dibagi VP kali IP, dikalikan 100% kalau kita mencari persentase dari efisiensi trafo. Langsung saja kita praktek mengerjakan soal, ya. Di sini ada soal, sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder.
diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Nah, langkah pertama tulis apa yang diketahui ya. NP-nya 300, NS-nya 30, VP-nya 220 volt. Kemudian dari sini nanti kita tulis rumusnya ya, VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Kemudian karena yang diketahui ini hanya N, banyak lilitan, dan tegangan, maka IS-nya nggak pakai ya, sehingga rumusnya jadi rumus ini, VP per VS sama dengan NP per NS. Terus kita masukkan angka-angkanya, diperoleh hasil 22 volt. Jadi seperti itu ya. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan ya melalui Japri. Kalau tidak, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Nah, kalau ini kita mencari efisiensinya ya. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80%. Diketahui tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, kuat arus primernya 1 ampere, dan kuat arus sekundernya 2 ampere. Tentukan besar tegangan pada lilitan sekunder. Langkah pertama, tulis apa yang diketahui di soal ya. Yang pertama, ada yang namanya kuat arus primer. Nah, ini IP. IP-nya 1 ampere. Kuat arus sekundernya 2 ampere. Kemudian tegangan primernya 220 volt dan efisiensinya itu 80%. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus efisiensi ya. Karena ada I dan V, pakai rumus yang ini ya, yang bawah. Tapi nanti kalau di soal itu yang diketahui itu dayanya, maka kita pakai rumus yang atas. Atau kombinasi antara rumus bawah dan rumus atas ya. Oke. Baik. Kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah eta sama dengan VS kali IS per VP IP. Ya. Kemudian kita masukkan angkanya. Efisiensinya itu 80%. Kalau kita jadikan desimal kan 0,8 ya. 80 per 100. Ini kan sama dengan 80 per 100 ini. Per 100. 0,8. VS-nya tetap karena ini ditanyakan. IS-nya ini adalah 2 ampere. VP-nya ini 220. Dan IP-nya itu 1. Ya. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya, kita pindah saja. Angka pertama, yang bawah ini kita kalikan dulu ya. 220 kali 1 ya 220 ya, karena kita mau mencari VS maka 220 nya ini kita pindah ke sebelah kanan ya. Ini kan dibagi 220, kalau kita pindah jadi dikali 220 ya, lawannya pembagian itu perkalian. Kemudian karena kita mau mencari VS nya, 2 nya kita pindah juga ya, ini kan dikali 2. Kalau kita pindah berarti dibagi 2. Berarti 0,8 kali 2, 20 dibagi 2, hasilnya 88 volt. Ya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa tidak ya. Ini insya Allah gampang. Kalau masih bingung juga, silakan ditanyakan ke Japri. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita lanjut saja ke tugasnya ya. Ini tugasnya ada 2 ya. Yang pertama, sebuah transformator memiliki 1500 lilitan primer dan 300 lilitan sekunder. Bila arus primernya 4 mA, berapakah kuat arus sekundernya? Yang nomor 2, sebuah trafo memiliki efisiensi daya sebesar 80%. Jika lilitan primer dihubungkan ke tegangan 220 volt dan kuat arusnya 500 mA, sehingga menghasilkan tegangan 44 volt, berapakah kuat arus listrik sekundernya? Ya, ini berarti tentang trafo semua ya. Yang atas ini hubungan tegangan sama kuat arus sama itu ya, jumlah lilitan. Yang bawah ini efisiensinya. Baik, silahkan dikerjakan. Saya tunggu sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.